Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adzalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakatul fitri. Ya. Babu zakatil fitri. Ya, bab tentang zakat fitrah. Fitri ya. Sumiyat bidzalika li'annaha tajibu inda fitrin nas min saumi Ramadan. Dinamakan zakatul fitri. Karena bahwasanya wajib ketika manusia atau orang-orang sudah membatalkan atau sudah selesai melaksanakan sudah membatalkan dari ibadah puasa Ramadan, maksudnya sudah hari raya Idul Fitri. Wa tusamma al-fitrah. Bisa juga dinamakan zakatul fitrati. Bi ma'nal khilqah. Maksudnya zakat fitrah itu adalah zakat dari penciptaan. Ketika manusia itu sudah wujud, maka dia wajib dizakati. Artinya gitu ya. Ketika dia sudah wujud, sudah tercipta, sudah lahir, maka dia wajib dizakati. Jadi tidak salah juga orang mengatakan zakatul fitrah. Karena memang sudah umum orang mengatakannya zakat fitrah. Ya. Ada orang yang mempermasalahkan karena yang dimaksud zakatul fitri itu adalah zakat makanan. Karena fitrah itu adalah istilahnya artinya asal mula tabiat karakter gitu ya. Jadi tidak tepat dikatakan zakat fitrah. Tapi di kitab At-Taqrirat As-Sadidah bisa juga dikatakan zakatul fitrah, zakat dari penciptaan gitu. Karena sudah wujud manusianya, sudah ada manusianya, baru dia diwajibkan zakat. Wa tusamma zakatul badani, bisa juga dinamakan zakat badan, zakatul badan. Di annaha kama fil hadis zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafasi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakini. Karena disebutkan dalam satu hadis, zakat fitri itu adalah merupakan pembersih, penyuci bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan daripada segala kekotoran, dan juga sebagai bentuk untuk memberi makan bagi fuqara dan masakin. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Nah, zakat fitrah ini atau zakatul fitri ini kapan diwajibkannya? Diwajibkannya itu kapan? Zakatul fitrah ini diwajibkannya sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah. Syuri'at zakatul fitri fi Sya'ban. Disyariatkan ya, turun perintahnya zakat fitri ini di bulan Sya'ban. Minas sanatis tsaniyah minal hijrah. Ya, pada tahun kedua hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, nah tahun yang keduanya baru disyariatkan atau diwajibkan zakat fitri gitu. Kemudian apa? Alaman tajibu, kepada siapa zakat ini wajib? Tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil idi wa lailatihi. Wajib atas setiap orang muslim yang merdeka
ya, yang merdeka. Jadi kalau budak dia tidak wajib. Yang dia memiliki makanan pokok pada hari raya Id dan malamnya. Yang dia punya bahan pokok hari raya Id dan malamnya. Sawaun akana dzakaran am unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Sogiran au kabiran, kecil maupun besar. Hurran am abdan, baik juga istilahnya dia merdeka atau budak. Tentu kalau budak yang membayar zakatnya itu adalah tuannya, bukan dirinya gitu. Wa yustaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yahtaju ilaihi. Dan disyaratkan kewajiban zakat fitri itu bahwa adalah dia itu fadilatan, mempunyai kelebihan yang dia butuhkan kepadanya. Yang pertama, mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Biaya untuk dirinya dan biaya bagi orang yang dia nafkahi. Jadi kalau misalkan dia itu tinggal sendiri gitu ya misalkan. Kemudian dia memiliki makanan yang dia butuhkan dan lebih dari yang dia butuhkan, maka yang kelebihannya itu wajib dia zakat fitrah atau fitrinya. Kalau misalkan dia cuma memiliki bahan makanan pokok untuk hari raya fitri dan malamnya saja, tidak ada lebihnya, nggak wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitrah karena dia lebih membutuhkan. Dan kalau dia mempunyai keluarga ya yang dia wajib nafkahi, yang melebihi dari kebutuhan keluarganya, itulah yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian min dainin walau muajjalan, ya karena sebab hutang meskipun muajjalan, ya, tempo dalam pembayaran hutang. Jadi kalau orang berhutang, dia memiliki harta atau uang, kemudian uangnya itu hanya cukup untuk bayar hutang, untuk membayar zakat fitrinya dia tidak cukup, maka dia tidak wajib gitu. Min khadimin wa manzilin yaliqani bihi, dari yang butuhkan apalagi dari khadim atau pembantu atau tempat yang layak untuk dirinya. Yang melebihi itu dia wajib keluarkan zakatnya. Kalau memang dengan sebab dia harus bayar pembantu dan setelah dia bayar pembantu dia tidak memiliki kelebihan lagi, nggak wajib zakat fitrah. Atau dia untuk bayar rumah atau kontrakan, setelah dia bayar kontrakan dia tidak memiliki kelebihan lagi, maka tidak wajib juga seperti itu. Fa idza lam takun fadilatan yaumal 'idi wa lailatahu amma yahtajuhu min ahli hadhil umur fala zakata alaih. Maka jika tidak ada kelebihan pada hari raya Id dan malamnya dari apa yang dia butuhkan dari semua perkara yang disebutkan itu, maka tidak ada zakat baginya. Jadi begitu ya. Jadi kalau orang bayar zakat fitrah itu kalau dia memang tidak ada kelebihannya, nggak wajib zakat fitrah. Kemudian al-wajibu fiha, yang wajib pada zakat fitri itu so'un min an kulli syakhsin, yaitu satu so' dari tiap-tiap orang. Satu so' itu ukurannya berapa? Ai arba'atu amdadin mimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma yusawi haliyan mi'atani fasilun khamsatun wa sab'una kilo takriban. Itu satu sa' dari tiap-tiap orang, yaitu 4 mud dengan mudnya Nabi SAW yang sekarang sama ukurannya
kira-kira 2,75 kilogram. Ya, satu mud itu ukurannya berapa? Menurut kitab-kitab ya. Satu mud itu ukurannya satu raupan. Ya, kedua telapak tangan laki-laki yang ukurannya ukuran umum. Umum ya, ukuran umum. Itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Ya, itu kalau di hukum kilo itu 2,75 kilogram. Kalau ditakarkan dengan ukuran makanan pokok kita beras yaitu 3,5 liter atau 3,5 liter yang biasa kita lakukan selama ini gitu ya. Gitu. Nah, zakat fitrah itu bentuknya apa sih? Nah, bentuk zakat fitrah itu apa sih? Ya. Bentuk zakat fitrah itu ya istilahnya kalau kita mengacu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita mengacu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu istilahnya minal qamhi yaitu gandum, awit syair sama juga, awit tamri, awit zabib, kurma atau kismis, awil ikti keju, awil urzi beras atau padi, awil dzurrah jagung, au nahwi dzalika mimma yu'tabaru qutan atau yang selain itu yang merupakan makanan pokok. Nah, karena makanan pokok kita itu istilahnya di Indonesia adalah beras, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah itu beras dikias ya. Karena Rasulullah itu yang sa'un min tamrin, sa'un min syairin, ya satu sa' tamar dan satu sa' gandum gitu. Sudah diukur ya, ukuran satu sa' itu 2,75 kilogram. Ya istilahnya ya. Nah, yang menjadi pembahasan sekarang ini ada orang yang berzakat dengan uang. Jadi zakatnya itu dijadikan kimah ya, kimah atau nilainya uang. Bagaimana tuh? Nah, dalam mazhab 3 Maliki, Syafi'i, Hambali tidak sah seseorang berzakat dengan uang, tidak sah. Harus seperti yang dilakukan Rasulullah. Ya, dengan syair, dengan gandum, dengan kurma, dengan kismis, ya, tidak atau dengan keju. Itu tidak sah orang berzakat dengan uang, itu tidak boleh. Tapi merujuk kepada mazhab Hanafi, Imam Hanafi membolehkan istilahnya berzakat dengan uang diganti dengan nilainya. Tapi yang menjadi permasalahannya itu ukuran sa' ya, sa' yang dipakai oleh 3 mazhab ini, Maliki, Syafi'i, Hambali, yaitu dengan sa'-nya Nabi, istilahnya ukurannya Nabi yaitu arba'atu amdadin 4 mud, itu beda dengan sa'-nya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak 4 mud, dia beda. Dia memakai ukuran sa'-nya itu ya, kalau ukuran bahan makanan 3,8 kilo.
Jadi bukan 2,75 kilo, tapi dengan 3,8 kilo. Dan Al-Imam Abu Hanifah tidak menganggap sah orang berzakat dengan selain yang dizakati oleh Nabi. Misalkan Indonesia ada yang makan sagu, ada yang makan jagung, ada yang makan beras. Nah, itu tidak sah menurut Imam Hanifah kalau dengan makanan pokok itu harus dengan gandum dan kurma dengan kismis. Jadi bagaimana ini? Nah, gitu kan. Sementara orang di Indonesia kalau dia mengganti zakatnya dengan uang, pasti dengan ukuran beras atau sok yang ditimbang dalam mazhab Syafi'i, yaitu 3,5 liter. Sedangkan kalau Imam Abu Hanifah, kalau orang mengeluarkan kimah atau nilai dari zakatnya harus dengan satu sok, yaitu 3,8 kilogram. Yang kalau dikonversikan dengan diganti dengan beras gitu ya, dia harus seukuran dengan kira-kira 5 liter, bukan 3,5 liter. Sedangkan orang-orang pasti mengukurnya dengan harga 3,5 liter, tidak dengan 5 liter. Kalau dia mau ikut pendapatnya Imam Hanafi yang boleh berzakat diganti dengan kimahnya atau nilainya. Nah, begitu. Kalau menurut saya kita lebih baik ikuti zakat dengan seperti zakatnya Nabi. Ya, dengan makanan pokok gitu ya. Agar lebih berhati-hati terhadap kebenarannya. Karena kalau kita salah, kita zakat dengan cara yang salah, kita berarti belum berzakat, kan begitu. Kalau kita mau ikut pendapat Imam Hanafi, sebaiknya ukur nilainya itu dengan satu soknya Imam Hanafi yang istilahnya seberat 3,8 kilo atau 5 liter. Begitu. Ya, mungkin permasalahan zakat ini baru sampai segini saja yang bisa saya bahas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.